Saat ini kita berada di Desa Bekawan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kita akan melakukan trekking. Nah, fokus posisi kan kita main trekking. Nah, sekarang kita lagi persiapan karena kita masih menunggu pemandu. Oke guys, sampai jumpa. Nanti kita lanjut ceritanya di perjalanan. Kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Hasan. Nah, kali ini kita akan pergi ke Riam Kuek atau Riam apa, Pak? Kalau di sini nyebutnya Mabik. Riam Kuek. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di persimpangan antara Riam Kuek dan Riam Mabeh. Nah, di sana itu jalur Riam Mabeh dan di sini jalur Riam Kuek. Nah, kali ini kita ditemani oleh pemandu kita, yakni Bapak siapa? Bapak Num. Bapak Num. Oke. Ya. Oke, Pak, kita lanjut. Ya. Oke, kawan-kawan, jangan belum? Hah? Belum nikah? Oh, Nah, juga ada susu. Oh, udah ada susu. jadi perjalanan kita kurang lebih sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jaman lah. Kalau untuk orang kampung di sini berapa jam, Pak? 2 jam lah. 2 jam. Jadi untuk kita ini yang fisik kita nggak kuat seperti orang kampung ini sekitar 3 jaman lah. Oke, jangan kemana-mana kawan-kawan, tetap bersama kami. Saksikan terus keseruan kami di dalam perjalanan. Sampai jumpa, ketemu lagi. Sekarang sudah memasuki hutan belantara. Nah, bisa kawan-kawan dengarkan gimana suara-suara dari binatang-binatang yang ada di hutan ini. Nah, sangat jelas ya. Oke. Kita sekarang sudah berada di tengah-tengah hutan belantara yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, seperti inilah suasana di dalam hutan yang ada di Kabupaten Bengkayang ini. Nah, inilah salah satu perbedaannya ngetrip di luar Pulau Kalimantan dan di ngetrip di Pulau Kalimantan ini. Seperti inilah dia suasananya. Nah, kawan-kawan, jadi bedanya kita ngetrip di hutan Kalimantan ini, walaupun kita ngetrip sendiri, itu terasa sangat ramai ya. Karena di sini karena di hutan Kalimantan ini banyak sekali binatang-binatang yang ada di hutan ini. Nah, kawan-kawan bisa mendengarkan sendiri gimana ributnya binatang-binatang yang bersautan yang ada di hutan ini. Jadi kita merasakan seperti kita mendaki atau ngetrip itu dalam keadaan ramai, penuh keributan. Padahal kita mendakinya hanya sendiri. Nah, jadi kawan-kawan bisa dengarkan lah gimana ributnya suara-suara dari binatang-binatang yang ada di hutan ini. Nah, padahal
Waktu masih belum malam ya. Sekarang ini masih pukul 3 atau pukul 15 lewat 10 menit. Tapi suasananya sudah seperti mau maghrib ya kawan-kawan. Nah, sudah banyak suara binatang-binatang yang bersautan. Nah, sangat ribut lah suaranya. Mungkin sama aku pula pergi ke tunggak lebat lama-lama patah. Ngopi ke? Oke. Kamu dulu ke Mabe? Lewat depan sana. Yang ada simpangnya itu kan. Keluarin aja kopinya. Jadi besok 5. Tadi di tas abang ini yang kecil. Kopinya keluarin aja. Ceritanya tuh ada salah satu dari kampung tuh yang bilang tuh dia tuh bukannya meninggalnya karena mereka bilang isunya kan sholat. Dia sholat ke bawah Terus arus. ya, ke bawah arus. Tapi kata orang kampung bawah itu dia bukannya meninggal karena sholat dia bawah arus air, bukan. Karena dia tuh macam mau apa nama itu terjun mau belaga itu. Jadi dia ambil solusinya itu meninggal gitu. Karena mereka bilang itu terjun, dia tuh dari atas ke bawah terjun. Maksudnya Hantam abu kan. dia penyanyi. Oke. Arai. Oke, sip. Cara packing yang paling simpel, rapi. Ya, kita kasih. San, simpang lo, saya nak ambil di depan. Nanti tinggal ya, baik. Kalau hujan kita hanya nyebrang banjir ini. Oke. Enggak ada yang lain. Satu kali. Semangat. Dengan menggunakan batang pohon yang tumbang. Oke kawan-kawan, ini kita sekarang menyeberangi sungai. Ini trek ke Riam Kuat. Ayo semangat. Kita 40 menit lagi kita akan nyampe dari Riam Kuat. Semangat bang. Oke. Ini masih ada lagi menyeberangi sungai dengan jembatan. Ayo, selanjutnya.
kembali lagi kita menyeberangi sungai dengan menggunakan batang pohon yang tumbang. Jadi butuh hati-hati untuk menyeberang sungai ini. Cukup menantang juga ya. Emang ganggu orang kan? Iya. Apa enggak? Monyet besar. Apa anak besar apa? Nah kawan-kawan, sekarang kita berada di persimpangan antara jalur Desa Bengkawan dengan jalur Dusun Rambai. Nah itu jalur Dusun Rambai. Kalau yang itu yang kami lalui ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah kawan-kawan, ternyata jalur menuju ke Riam Kuek ini ada tanjakannya juga ya, tapi tidak terlalu parah lah, cukup menguras tenaga juga. Ini lumayan nanjak treknya. Oke. Bocor. Semangat. Nah, setelah nanjak kita turun lagi ke bawah. Nih. Turun ke bawah. Ternyata treknya makin menurun ya ke bawah. Kemudian naik lagi. Setelah turun ke bawah itu kita akan nanjak lagi. Oke, nanjak lagi.
Wah, ini lumayan juga ya. Treknya menanjak juga. Tadi udah ada pacet banyak. Kalau musim hujan lebih banyak. Kan saya nggak kerasa di sini. Tunduk. Kembali lagi trek menanjak ya. Ini lumayan ya, sangat menguras tenaga juga. Ini saya aja sampai keringatan banyak nih. Sudah banyak keringatan. Padahal cuaca mendung dan gerimis juga ya. Tapi keringatan agak lumayan banyak. Wah, ini ada pohon lintang, jadi agak mangkat sedikit. Wah, di depan ada pohon tumbang. Jadi trek ke Riam Kuek ini banyak tertutup oleh pohon-pohon tumbang juga ya, sehingga guide membuat jalur baru. Ketemu sungai lagi kita. Oke, ketemu lagi sungai guys. Ada pohon lintang, jadi kita agak sedikit tiarap
atau kata orang sini merangka. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Kayaknya tidak jauh lagi Riam Kuek sudah terdengar suara aliran dari Riam Kuek ini. Kayaknya dekat lagi kita akan nyampe ke Riam Kuek. Itu suara sudah terdengar, suara aliran dari sungai, aliran dari Riam Kuek tersebut. Wah, enggang. Kayaknya enggang tuh. Nah, ini kita ketemu jalan yang melewati akar-akar pohon besar. Wah, ternyata semakin mendekat ke Riam Kuek, kita menanjak lagi ya treknya. Wah, itu sudah sangat jelas terdengar suara dari aliran Riam Kuek tersebut. Di sana terdengar jelas suaranya. Kayaknya sudah nggak jauh lagi nih kita akan nyampe ke Riam Kueknya. Ayo, Bi. Sudah sampai kita, Bi. Di depan sudah terlihat Riam Kueknya. Wah, itu sudah terdengar suaranya sangat jelas. Alhamdulillah. Nah, itu dia.
tempat ngecamp. Sudah nampak di depan ya. Ini kita menyeberangi batu yang licin. Nah, banyak lumutnya dan air yang mengalir. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Nah, oke. Nah, dan akhirnya kita sampai juga ya. Inilah dia tempat camp di Riam Kuek. Nah, di sana itu aliran airnya dari Riam Kuek. Riam Kueknya belum nampak karena Riam Kueknya berada di atas sana. Jadi kita perlu berjalan lagi ke sana dan sedikit mendaki juga karena Riam Kueknya itu di atas. Oke, ini kondisi tempat camp pertama di Riam Kuek. Diperkirakan bisa ngecamp sekitar 4 tenda, tidak banyak, tidak begitu banyak. Namun tempat camp yang bisa memasang tenda banyak itu di lokasi camp 2 di atas itu. Nah, nanti kita akan camp di lokasi camp kedua. Oke. Kita sudah dekat. Bentar lagi sampai. Ini licin. Miriam kecil. Hujan rintik-rintik menambah licin. Ada bekas jemuran. Tenda dipak. Ini lokasi camp. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat camp Riam Kuek ya. Ini kawan-kawan kita yang baru saja sampai. Ini lokasi camp pertama yang di Riam Kuek. Ada batu besar, di bawahnya bisa berteduh, bisa bakar-bakar. Oke. Oke kawan-kawan, nih ini adalah pacat Riam Kuek. Nih, pacatnya besar juga nih. Kan besar. Dia mengisap darah. Iya, karena sudah banyak mengisap darah. Nah, ini teman kita nih, Bang Robi. Korban dari pengisapan pacat ya. Oh, sangat besar. Nah, enak kayaknya digoreng tuh, Bang. Ada. Ini orang nih tinggal kali ya. Oh ya. Ayo lanjut. Kedinginan nggak apa? Oke guys, kita lanjut ke tempat camp kedua karena di situ lokasinya lumayan bagus
Tanahnya rata dan bisa banyak menampung tenda. Jadi kita ke lokasi camp kedua. Nah, ini dia lokasi camp kedua. Lumayan luas. Inilah dia situasi kondisi tempat camp kedua di Riam Kuek. Nah, sangat luas tempat campnya. Di situ ada mata airnya kalau mau nyuci piring. Nah, kalau mau melihat Riam Kueknya itu di sana. Intinya kita bangun agak sedikit mendaki karena jalannya itu nanjak ya. Ayo buat